Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya mendapatkan tugas dari Putri tentang stigmata. Tadi sudah kita dengarkan stigmata yang dialami oleh Santa Faustina. Santa Faustina itu mengalami stigmata bukan karena ada luka-luka Yesus, tetapi kesakitan penderitaannya seperti merasakan penderitaan luka-luka Yesus, dan itu dialami setiap Jumat atau menjelang Paskah. Nah, stigmata adalah luka-luka yang muncul di tubuh seseorang. Biasanya 5 luka, yaitu luka yang di tangan, kedua tangan, luka yang di kedua kaki, dan di lambung. Itu seperti luka Yesus. Dari nama, dari kata Latin stigma itu artinya tanda. Tanda. Jadi ini adalah tanda lahiriah bahwa orang itu serupa. Karena mengalami luka seperti Tuhan Yesus, serupa. Serupa dengan Kristus yang disalib. Jadi, serupa dalam tanda petik, khususnya di dalam penderitaannya, luka-lukanya khususnya. Nah, santo dan santa yang paling terkenal punya stigmata adalah Santo Fransiskus Assisi, Padre Pio, Suster Gemma Galgani. Itu jelas, tapi bukan berarti tidak ada yang lain. Seperti stigmata yang dialami juga Katarina dari Siena. Tetapi ini saya menyebutkan 3 orang ini. Apa artinya penderitaan stigmata? Ada 3 macam makna utama, yaitu tanda persatuan cinta yang paling mendalam. Orang ini lapar dan haus akan kebenaran sampai titik yang paling mentok. Dia mencintai Yesus sedemikian rupa sehingga Tuhan Yesus menganugerahi rahmat. Ikut merasakan sakitnya di kayu salib. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena cintanya yang sedemikian mendalam, seperti layaknya suami istri. Kalau suaminya sakit, entah itu di tempat jauh, itu bisa merasakan, atau sebaliknya. Saya pernah mengatakan itu, dan ibu-ibu bapak yang pernah pasti mengalami. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang diprihatinkan, biasa suami atau istri tahu. Ini karena persatuannya yang begitu mendalam dengan pasangannya. Demikian juga seseorang yang mencintai Tuhan Yesus yang begitu mendalam bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus, terutama saat Jumat atau menjelang Paskah atau Prapaskah. Ini adalah rahmat. Tidak semua orang bisa mengalami karena cinta kita belum mendalam. Dengan Tuhan Yesus belum mendalam. Kita bisa nggak usah mohon rahmat karena ini anugerah. Ya, kalau Tuhan menghendaki pasti bisa. Tapi ini tidak perlu didoakan minta penderitaan stigmata, tidak perlu. Nah, kita mencintai Tuhan Yesus. Kalau diberi ya syukur, kalau tidak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi yang dapat merasakan apa yang diderita oleh pasangannya. Santo Paulus berkata, aku melengkapi dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ini dalam Kolose 1 ayat 24. Yang kedua, tanda untuk gereja. Stigmata bukan untuk pamer, tetapi stigmata adalah khotbah tanpa kata melalui penderitaan itu. Karena ini saksi bahwa Yesus pernah menderita dan ada orang yang mencintai sebegitu dalamnya, maka dia ikut menderita. Jadi ini bukan untuk dipamerkan, tapi adalah khotbah tanpa kata-kata. Nah,
Di zaman sekarang ini orang lupa akan salib, bila perlu disingkiri. Menderita sedikit saja sudah, kalau kenapa saya begini, kenapa orang lain yang sehat, kenapa saya yang sakit. Jadi penderitaan itu kalau bisa dihindari. Ini zaman sekarang. Jadi lupa akan salib dan maknanya. Maka Tuhan menunjukkan lewat orang-orang yang mendapat anugerah stigmata. Lihat, salib itu nyata. Cinta yang sampai mati itu nyata, yang dialami Yesus sendiri. Cinta kepada manusia, kepada kita itu nyata. Dia mau mengorbankan nyawanya, bukan karena kita baik, tapi karena kita berdosa. Jadi orang mengorbankan itu biasanya kalau orang baik mau ya, oh ya udahlah dia orang baik, aku mau berkorban. Tapi Tuhan Yesus bukan, bukan seperti itu. Justru orang berdosa, semakin kita berdosa Tuhan semakin mencintai. Tapi bukan berarti kita langsung mau berbuat dosa, itu beda ya. Itu kalau seperti itu Tuhan nggak suka. Jadi kalau kita jatuh tenggelam dalam dosa bukan karena sengaja, nah, itu Tuhan mencintai supaya apa? Supaya ditarik dan menjadi tidak berdosa lagi dengan tobat. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, itu sengaja, itu tidak bertobat malah melawan Tuhan, ya, karena sengaja. Jadi yang kedua tanda untuk gereja. Stigmata bukan untuk pamer, tapi stigmata adalah khotbah tanpa kata. Yang ketiga, tanda pelayanan penyembuhan. Aneh memang, kebanyakan orang yang mendapat stigmata justru menjadi saluran rahmat yang besar. Contohnya Padre Pio. Dia menderita yang luar biasa, tetapi banyak orang melalui Padre Pio bertobat, yang sakit disembuhkan, ya, kembali ke jalan yang benar. Jadi ini adalah penderitaan yang bisa menyelamatkan. Maka kalau kita sedang menderita atau sedang sakit, sebaiknya nggak usah mengeluh, tidak usah mengumpat kenapa Tuhan membiarkan saya menderita, tapi persembahkan, satukan penderitaan itu dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka itu menjadi berkat dan rahmat. Setidak-tidaknya rahmat untuk kita sendiri. Kita disadarkan melewat penderitaan ini, saya semakin dekat dengan Tuhan. Gak usah mencari kesalahan. Dan jangan kalau melihat orang lain menderita, oh itu karena dikutuk Tuhan. Oh itu karena kita seringkali dosa apa ya? Kok sampai mengalami penderitaan semacam itu? Ini tidak ada hubungannya dengan dosa. Sakit ya sakit, dosa ya dosa. Jadi bukan karena orang sedang dikutuk atau dihukum, Tuhan itu tidak pernah menghukum. Percayalah, Tuhan itu maha kasih, tetapi kita harus mengasihi Dia. Bukan berarti kita seenaknya sendiri, itu malah melukai Tuhan. Ya, kita harus hidup menurut ketetapan dan perintah Tuhan. Kalau tidak, kita melukai Tuhan. Jadi penderitaan juga bisa kita persembahkan kepada Tuhan, kita satukan dengan Tuhan supaya menjadi jalan keselamatanku, dan juga bisa dipersembahkan siapa tahu untuk orang lain. Jadi untuk membantu orang lain. Nah, yang penting diingat adalah stigmata bukan target, bukan tujuan. Maksudnya kita tidak usaha-usaha minta luka. Target kita tetap Matius 5 ayat 6. Kita haus akan kebenaran Yesus. Itu kita haus terus-menerus akan kebenaran Yesus, karena Yesus adalah sang kebenaran. Setiap orang punya stigmata versinya sendiri. Contohnya sebagai orang Katolik, sebagai legioner, saya lihat di sini juga beberapa legioner, juga ada Dominikan awam. Nah, ini ada devosian kerahiman,
itu masing-masing mempunyai stigmata versinya sendiri. Contohnya kalau kita hidup benar, jujur, apa adanya, sering kita malah diolok-olok, sering kita malah mendapatkan, nah itu orang yang seperti itu, itu hanya pamer, itu hanya sebentar, paling nanti kembali lagi. Ini jadi menderita, diolok-olok karena kita mengikuti jalan Tuhan. Memang mengikuti Tuhan Yesus itu tidak gampang. Sebetulnya kalau betul-betul resikonya banyak. Meskipun banyak orang Katolik, tapi kadang-kadang masih melakukan seperti itu. Jadi kalau ada saudara yang sakit, ada yang menderita, salah opo to kae, kok uripe ketolo-tolo, terus menderita. Nah, ini kadang-kadang kita tidak ada hubungannya. Mungkin Tuhan yang menghendaki dengan cara itu dia semakin dekat dengan Tuhan, dan kita yang melihat juga lihat Tuhan mencintai dia. Ya, betapa orang menjadi sabar, orang menjadi bijaksana itu karena penyakit itu kadang bisa. Coba kalau kita melihat mendengar seorang ibu yang merawat suaminya yang stroke sampai belasan tahun, ini sebenarnya tanda bahwa dia mempunyai kebijaksanaan, kesabaran, cinta yang begitu mendalam kepada pasangannya. Kalau enggak sudah ditinggal. Iya tuh, lo ngapain sampai belasan tahun merawat terus, stroke sudah nggak bisa apa-apa. Ini kan sebetulnya kita ditunjukkan, ini loh cinta sejati itu yang seperti ini. Bukan berarti sudah karena 11-12 tahun menderita stroke terus kita ditinggal. Ada yang seperti itu. Ya, nggak suami nggak istri. Jadi karena hidup masuk saya suruh merawat terus padahal nggak bisa apa-apa, dan orang sakit biasanya banyak keluhan toh, apalagi yang stroke, nggak bisa omong, salah paham, nggak bisa mendengar, salah paham, dan dia padahal sudah terus-terusan. Nah, ini sebetulnya tanda bahwa inilah cinta yang mendalam itu ya seperti itu. Jadi jangan sedikit saja langsung ditinggal. Ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Enggak. Jangan Bu Sri. Kalau Santa Faustina itu tidak mengalami stigmata lahiriah, ya. Tadi sudah kita dengarkan dalam buku hariannya, dia mengalami penderitaan, mengalami sakit pada saat-saat tertentu. Tapi penderitaan dan sakitnya seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Jadi stigmata tidak harus kelima luka itu. Jadi ada juga yang tidak. Tapi kalau jangan sampai saya kesandung kaki saya dapat stigmata. Bukan seperti itu maksudnya. Kok gampang sekali stigmata. Nah, hubungan Santa Faustina dengan penderitaan, walau tidak ada luka secara fisik, Faustina menanggung banyak sekali penderitaan. Satu, sebetulnya beliau adalah sakit TBC yang menjadikan dia terus-menerus sakit sampai usianya 33 tahun karena sakit TBC. Yang kedua, ditolak dan tidak dimengerti oleh sesama suster, tetapi pembimbingnya tahu dan paham. Tiga, mengalami penderitaan rohani, mengalami kegelapan, kekeringan, dan dicobai iblis. Yesus sendiri berkata dalam buku hariannya nomor 446, dia diangkat menjadi sekretarisnya, ya, untuk supaya menggambar, bang, bagaimana gambar itu kan itu berdasarkan penglihatan Santa Faustina. Nah, jadi kita tahu engkau adalah sekretaris kerahimanku. Tugasmu bukan hanya menulis dan memberikan, tetapi juga memohon kerahiman bagi dunia dan doa serta pengampunan dan pengorbanan. Jadi penderitaannya dipersembahkan untuk menahan murka Allah dan memohon kerahiman. Itu Santa Faustina. Apa hubungannya dengan kerahiman ilahi sekarang? Ya, kalau dihubungkan, inilah hubungan kebaikan dengan kerahiman ilahi dengan kita. Kalau stigmata secara fisik
Kalau Santo Faustina dan kerahimannya. Kalau stigmata fokus melihat, ya. Jadi melihat luka-luka Yesus. Yang kedua, tanda salib dan darah. Itu ketiga, aku ikut menderita. Itu stigmata. Sedangkan Santo Faustina dan kerahimannya fokusnya pada melihat hati Yesus yang terbaik karena cinta. Dua, tanda sinar merah dan putih dari hati Yesus. Yang ketiga, makna aku percaya Engkau mengampuni. Ini bandingannya antara stigmata dengan Santo Faustina dan kerahimannya. Yesus menunjukkan gambar kerahiman ilahi kepada Santo Faustina. Hatinya yang keluar dua sinar. Sinar yang merah itu adalah darah, artinya hidup yang dicurahkan buat kita manusia. Sinar yang putih artinya air, kerahiman. Ini untuk sakramen, ya, untuk sakramen dan gerejanya dan ekaristi. Dalam buku-buku hariannya, khususnya 699, Yesus berkata, dua sinar itu keluar dari lubuk kerahimanku yang paling dalam ketika hatiku yang pedih ditombak dan oleh salib. Jadi stigmata itu lukanya, sedangkan kerahiman itu buah dari luka itu. Santa Faustina dipanggil bukan untuk menunjukkan lukanya, tetapi untuk menunjukkan obatnya, yaitu kerahiman. Maka dia tidak mengalami luka-luka, dia hanya merasakan, tetapi itu adalah kerahiman Allah. Ya. Jadi ada benang merahnya. Contohnya Santo Thomas dari Aquinas, ya, dari Aquina. Itu kalau Dominikan awam biasa ada katena loh, bukan katena di Legio Maria, tapi katena itu belajar dari bapak-bapak gereja dan merenungkan ayat-ayat menurut. Ini adalah lambung Yesus yang tertikam keluar sakramen-sakramen. Jadi ada hubungannya punya Santo Thomas dengan Santa Faustina. Nah, Santa Faustina mengalami itu secara rohani, tidak masuk ke dalam luka Yesus, dan dari situ dia ambil air kerahiman buat dibagikan ke seluruh dunia. Jadi ini yang bisa kita pelajari sore hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan kita tentang stigmata dan juga siapa Santa Faustina, yang juga melalui dia kita mengalami kerahiman Tuhan dan ikut merasakan. Siapa tahu kita dengan penderitaan kita, penyakit kita persembahkan juga menjadi keselamatan kita ataupun keselamatan sesama. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang